طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد Mahat, kita mulai. Tapi sebelumnya Anda ambil dulu kaful hudur, daftar hadir. Baik, Ibu Evi. Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani. Izin sakit ya Ustadz. Baik, Ibu Eri. Hadirah Ustadz. Ibu Muawanah. Hadirah Ustadz. Ibu Mami. Hadir Ustadz. Ibu Erika. Hadirah Ustadz. Umu Chalila. Hadir Ustadz. Ibu Siti Nurul. Hadirah Ustadz. Ibu Imro'atun. Mundurkan diri Ustadz. Oh ya. Baik. Ibu Ruli. Hadirah Ustadz. Ibu Asih. Hadirah Ustadz. Ibu Eci. Hadir Ustadz. Ibu Eni. Hadir Ustadz. Ibu Lili. Hadirah Ustadz. Baik. Berarti Ibu, Masya Allah. Cuman Ibu Yani ya. Semuanya hadir. Alhamdulillah. Bagaimana Umahat tugasnya bisa dikerjakan ya? Kita, Alhamdulillah, kita lihat. Daras pertama. Kita baru sekali kan ya? Baru membahas kaidah saja, belum ke kitab ya Umahat ya? Iya Ustadz. Dari nomor pertama dulu, silahkan Ibu Evi, silahkan baca dan diterjemahkan. Baca dan diterjemahkan. Baik. Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja nggak apa-apa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterjemahkan nggak Ustadz? Nggak perlu kalau yang itu. Hashim, kaifa haluka ya ustadu la'alaka bi khairin. Bagaimana kabarmu ya Ustadz? Semoga baik-baik saja. Stop. Coba i'rabkan la'allaka bi khairin. La'alaka isim apa Ustaz lupa nih. La'alla dulu. La'ala. Kemudian bi khairin. La'ala itu yang menasabkan isim selanjutnya ya Ustadz. Betul. Di sini manakah isim la'allanya? Bi khair. Ka. Kaf. Nah, kafnya ini isim la'ala itu marfu, mansub, majrur atau majzum bagaimana? Mansub Ustadz. Mansub, baik. Mansub. Kemudian bi khairin. Khobar la'ala. La'ala. I'rabnya bagaimana? Jar wal majrur itu? Aduh, kalau i'rabnya belum itu Ustaz. Ibuhu jumlatin fi mahalli raf'in.
Khobar la'alla. Ibuhu jumlatin. Shibhu. Ibahu. Shibhu. Sibahu. Sibahu. Jumlatin. Jumlatin. Fi mahalli raf'in khobar la'alla. Fi mahari raf'in khobar la'ala. Di jar wa majrur itu shibhu jumlah. Oh, baik Ustaz. Berarti yang di i'rab ini bi khairi ya Ustaz. Nanti sedikit ikuti terus ya tata cara i'rabnya, hafalkan. Sekali lagi tata cara i'rabnya hafalkan. Kenapa? Karena nanti tata cara meng'irab ini anak akan naikkan satu persatu level rincian tentang i'rabnya ya. Baik, silahkan dilanjut masih silahkan. Alhamdulillahi wa kaifa haluka anta ya Hashim ana huhibuka kathiron. Alhamdulillah, dan bagaimana kabarmu ya Hashim? Saya sangat mencintaimu. Ya Hashim, innaka tolibun dzakiyun wa mujtahidun wa du khuluqin. Amin Pakistan. Anta aminal hindi ya Hashim. Ini yang Terjemahkan dulu. Innaka sungguh kamu murid yang pandai dan juga rajin dan juga berakhlak baik. Dari mana? Apakah kamu berasal dari Pakistan? Anta aminal hindi ya Hashim. Kamu atau dari Hindia ya Hashim? Baik, stop. Coba i'rabkan yang innaka talibun. I'rabnya kalau inna apa? Inna itu sungguh-sungguh Ustaz. Jadi setelahnya mansub. Baik, setelahnya mansub. Kalau khobarnya mana? Tolibun. Talibun. I'rabnya Sibahu jumlah. Innaka talibun. Innaka talibun. Innaka talibun. Inna harfu taukidin. Sudah ya itu ya? Inna belum. itu. Yang i'rab belum Ustaz. Nah ini. Iya Ustaz. Harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Harfu Taukidin. Taukidin Ustaz. Hmm. Taukidin. Harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'u al khabar. Mansibul. Ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa tarfa'u. Wa tarfa'ul khabar. Kemudian kaf di sini sebagai ismu inna. Kita bilang dia mansub dulu saja karena kita belum membahas bagaimana tata cara i'rab yang mabni. Kemudian talibun di sini adalah khabar inna. Kita bilang dia marfu'. Seperti itu. Sudah. Oh, baik Ustaz. Khabar inna. Baik, selanjutnya Ibu Yani, silahkan dilanjut. Jazakillahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Anak izin Ustaz, sedang kurang sehat ya Ustaz. Oh iya, Masya Allah, syafakallah atau syafakilah. Syafakillahu syifaan ajilan. Baik, silahkan dilanjut Ibu Yani. Ibu Yani izin karena sakit ya Ustaz. Oh iya, afwan. Ibu Eri. Ya, nah Ustaz. Baik. Silahkan dilanjut, silahkan. Hashim, aina minal hindi. Ini. Inni
Ini minal Hindi. Saya dari India. Dari India. Al-mudarrisu wazamilukal ladzi kharaja ma'akal ana minal fasli ahwa aidon minal Hindi. Teman sekelas Dan sekelas wa dan itu dan, dan zamil itu teman teman, sekelas ya. kaf itu kamu, Dan teman kamu yang keluar bersama bersamamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Hasim, tidak. Innahu min Pakistan. 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 Tidak, dia dari sungguhnya dia dari Pakistan. Baik. Innahu min Pakistan. Coba i'rabkan inna, kemudian al-ha-nya, kemudian min Pakistan. Silakan Afwan Ustadz, belum terlalu mengerti. Sebelah mana yang belum mengerti? Mulai mengikropkannya itu Ustadz masih masih belum ngerti, belum jelas. Gimana ya? Baik. Dilanjutkan saja dulu. Jadi inna itu mubtada khobar tahu Bu? Tahu Ustadz. Baik. Wa minal Hindi. Ini mana mubtadanya Mubtada itu huwa ya Ustadz. Mana? Huwa. Kalau khobarnya? Khobarnya Hindi. Khobarnya yang mana? Minal Hindi. Hindi. Untuk khobarnya, khobar apa? Enggak tahu Ustadz. Ayo. Ini kayaknya ini nih. Ini harus sedikit. Ibu Eri, Masya Allah, syukran jazilan. Ana mau bertanya dulu. Sebelum Ana lanjut, Ana bertanya dulu. Baik. Umhat, kendalanya apa? Coba kira-kira. Boleh jujur terlebih dahulu. Pertama, apakah di murojaah? Karena pertanyaannya itu dulu. Apakah di murojaah? Kemudian, apakah rekamannya? Tonton kembali. Kemudian yang ketiga, apakah kaidah yang ditulis disalin kembali? Dan yang terakhir, apakah sudah mencoba terakhir, apakah sudah mencoba menghafalnya? Baik. Dari pertanyaan anak ini, nggak apa-apa, jawabnya bareng-bareng saja.
Pertanyaan pertama, apakah di murojaah? Iya, sudah Ustaz. Iya, Ya, Ustaz. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, Di Ustaz. murojaah. Kemudian apakah rekamannya ditonton kembali? Iya. Ditonton, Ya, Ustaz. Ustaz. Sudah, Iya, Ustaz. sudah. Ya. Apakah kaidah yang ditulis disalin kembali? Sudah, Iya. Ustaz. Ditulis. Sudah. Apakah sudah mencoba memahaminya? Iya, sudah. Iya, Ustaz. Sudah. Makin sedikit nih. Apakah sudah mencoba menghafalnya? Nah, menghafalnya Belum, Ustaz. belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Menghafalnya belum. Ana Masih bingung. ana balik sekarang pertanyaan. Apakah ada yang belum murojaah? Gak apa-apa. Alhamdulillah berarti semuanya udah. Apakah rekamannya ditonton kembali? Apakah ada yang belum nonton rekamannya kembali? Ada atau tidak aja gitu aja. Apakah kaidahnya ada yang belum ditulis? Nah, belum, Ustaz. Apakah ada yang belum mencoba memahaminya? Ada atau tidak ada? Terakhir, apakah ada yang belum mencoba menghafalnya? Ada. Ya, ada Ustaz. Menghafal. Jadi umahat memang agak sulit ya. Memang agak sulit. Maksud anak seperti ini. Kemarin setiap anak menjelaskan, misalkan nawasiful mubtada. Nah, biasanya bilang seperti apakah dapat difahami ummahat? Kemudian ada yang menjawab, paham, alhamdulillah, iya Ustaz. Ada yang diam. Nah, kalau diam, Anda bingung harus berkomentar apa. Maksudnya bagaimana? Kalau belum paham, coba tanyakan. Belum Ustaz, coba ulangi. Maka Anda ulangi. Kalau nggak dijawab, Anda jadi bingung. Ini paham atau tidak? Mending dijawab iya atau tidak. Ya. Nah, sekarang Umahat, Anda kasih alternatif kembali. Apakah materi yang kemarin perlu Anda ulangi atau kita lanjut? Ada yang belum paham materi yang kemarin? Ana belum. Mana belum, Ustaz? Anak belum, Ustaz. Ya. Pertama, di sini apakah ada yang belum memahami mubtada dan khobar? Berarti semuanya udah ya? Sudah. Ya, Ustaz. Sudah. Ustaz. Baik. Kita ulangi terlebih dahulu berarti ya. Tolong hafalin dulu Mahat ya. Karena Ana menginginkan ketika kita beres jilid kedua, Ummahat itu sudah mahir mengi'rab. Ummahat itu sudah mengenal susunan kata. Ummahat itu sudah faham bentuk jumlah ismiyah. Ummahat juga sudah faham bentuk jumlah fi'liyah. Ummahat akan faham rincian i'rab jumlah fi'liyah. Ummahat akan faham beberapa fi'il mu'tal. Nah, kalau materi yang Ana sampaikan belum difahami, bisa Ana belum paham Ustaz, coba ulangi, Ana ulangi. Kalau sudah, biasanya apakah sudah dipahami? Sudah, maka Ana bisa lanjut. Nah, ketika sudah beres kaidah, mohon ditonton kembali, difahami kembali. Kalau ada yang belum mengerti pembahasan tertentu, silahkan tanyakan. Nah, kalau yang aneh itu seperti ini. Belum mengerti mana materi kemarin. Wah, materi kemarin itu yang mana? Kan ada banyak. Kalau semuanya, berarti itu yang lebih aneh. Kalau semuanya belum difahami, itu yang lebih aneh. Tapi, Ana coba dirunut dari awal.
Saya rundut dari awal. Pertama berarti jumlah al-mubtada dan al-khobar. Ini sudah paham ya. Kemudian yang kedua, hukum mubtada dalam hukum i'rab marfu, mansub, majrur, majzum. Marfu. Marfu. Baik, marfu. Kalau khobar Marfu. marfu. Di sini ada yang belum paham apa maksud marfu tersebut? Sudah dapat difahami? Bisa pahami. Baik, Paham Ustaz. sudah tahu berarti. Mubtada marfu, khobar itu marfu. Salah satu tanda marfu itu adalah dhammah. Salah satunya. Maka kita bilang Zaidun qaimun. Di mana kita bilang Zaidun ini adalah mubtada, kemudian kita bilang dia itu marfu, dan kita bilang wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafanya adalah tanda rafanya adalah ad-dhammah. Kemudian selanjutnya qaimun itu adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Di sini ada yang belum paham tentang i'rab yang barusan Anda jelaskan? Dapat difahami? Apa Ustadz mau nanya? Boleh, ya? Wa alamatu itu tandanya ya berarti artinya. Betul. Dan alamatu, tanda raf'ihi, rafa'nya adalah dhammah. Ada lagi? Ada lagi? Silahkan. Nah, pelan-pelan. Mana yang belum difahami, coba keluarkan. Nanti Anda jelaskan. Paham, Ummahat? Paham, Ustaz, insya Allah. yang di bawah zaitun itu apa ya Ustaz? Karena tadi cepat jadinya belum bisa Oh, menangkap. yang bawah Zaidun. Mubtada'un. Dia adalah mubtada. Marfu'un. Dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ada lagi? Silahkan. Dapat difahami? Perbedaannya dhammah sama dhammahtain apa Ustaz? Kan kalau lihat dari wa alamatu raf'ihi ad-dhammah di situ tandanya dhammah ya. Tapi kalau dilihat dari konteks katanya di sini qaimun dhammahtain gitu ya Ustaz ya. Itu istilah ya. Istilah mau dhammah. Itu istilah untuk tanwin. Jadi biasanya kita lihat ya, biasanya Zaidun. Dia bertanwin dengan apa? Dengan mengulangi dhammah. Dhammatan, maksudnya dua dhammah. Karena sebetulnya bisa menjelaskan bahwa dhammah ini adalah alamatut tanwin, dan dhammah yang ini adalah alamatul i'rab. Maka akan bingung. Nah, standar i'rabnya apa? Dhammah saja. Sudah seperti itu. Adapun dhammah yang kedua itu adalah tanda tanwin. Pasti bingung, yang lain pasti bingung. Makanya cukup saja wa alamatu raf'ihi dhammah. Seperti itu saja. Ada lagi? Silahkan. Ngapunten Ustaz, Ana mau tanya. Boleh, silahkan. Kadang kan saya juga udah menyetar rekamannya ya. Ya saya tonton lagi, tapi karena di tulisan Ustadz itu ndak ada harokatnya, jadi kadang kebingungan mau nulisnya gitu, mau menyalinnya tuh bingung gitu.
Makanya Zaidun nggak ada harokatnya, jadi membacanya juga bingung gitu. Mau menghafalnya juga jadi mengalami kesulitan gitu. Apa nih Ustaz? pertama memang tulisan anak itu jelek. Kemudian yang kedua, setiap anak mengi'rab biasanya anak ucapkan. Setiap anak i'rab biasanya anak ucapkan. Untuk apa? Untuk memudahkan umat. Jadi dengarkan. Ketika anak mengi'rab, biasanya anak ketika i'rab qaimun apa? Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Itu kan jelas sebetulnya. Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Jadi kalau Ana harus harokati semuanya mungkin akan agak lama. Pertama mungkin Ana kasih harokat juga tidak terlalu dimengerti tetap. Jadi bisa dengarkan rekamannya dan dihafalkan. Taib. Ustaz kok keras gini sih mengajar? Taib. Ana itu sudah beberapa kali ya mengajar. Kemudian bahkan Ana sudah memberikan keleluasaan kepada peserta. Dari yang kecil, dari SMP, dari SMA, bahkan bapak-bapak, ya, anak kuliahan. Nah, beberapa kali mengajar, ketika Ana kasih kelonggaran, masih meminta kelonggaran yang lain. Maksudnya bagaimana? Ketika Ana tidak paksa, mereka itu bermain-main dengan kelas Ana. Jadi, pertama, pada yang lain bersungguh-sungguh ini akan mengurangi keefektifan kelas. Jadi, Ana ada sebab ya. Ana ada sebab. Supaya apa? Supaya Ana bisa memilih mana yang betul-betul benar-benar ingin belajar ketika Ana tekan. Bahasa Sundana tidak pundungan gitu ya. Ketika Ana tekan, pokoknya Anu harus bisa. Memang demi kebaikan Ana. Ya, kalaupun ini ya, kalaupun Ana mengajar, kemudian peserta nggak paham, itu terserah peserta aja. Yang penting Ana sudah menjelaskan kewajiban Ana, menjelaskan apa yang harus Ana jelaskan, beres. Tapi Ana nggak mau seperti itu. Ana nggak mau umahat yang mungkin umahat An-Nahl yang pertama kali ikut kelas dengan Ana mungkin kasih kelonggaran selonggar-longgarnya. Si yang pernah belajar dengan Ana merasa oh iya tidak ada beban, tidak ada sama sekali gitu ya yang pertama kali. Tapi sekarang sangat-sangat berubah. Iya, kenapa? Karena Ana sudah melihat track recordnya. Ketika Ana kasih kelonggaran masih ada yang belum menghafal. Ketika Ana lanjut maksudnya Ana lanjut dars kedua, dars pertamanya Ana masih ulangi kembali. Ana harus jelaskan kembali. Kemudian ada giliran seseorang membaca. Kemudian membaca, coba i'rabkan. Afwan Ustaz, Ana belum paham. Baik. Padahal Ana kemarinnya sudah bilang, dapat dipahami Ummahat, ada pertanyaan, kenapa nggak ditanyakan pada saat itu? Oh ternyata nggak hadir. Kalau Ustazah Ummu Fadl, Ana lihat ngobrol siapa saja yang bersungguh-sungguh, siapa saja yang kelihatannya ini. Oh ternyata nggak hadir. Ternyata ada rekam kehadiran. Ana lihat, oh iya, berarti jarang hadir. Nah, ketika peserta tersebut tidak hadir, kemudian hadir pada suatu hari dapat giliran membaca, kemudian tidak bisa, Ana harus menerangkan kembali, mengulangi dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu mengurangi keefektifan. Pertama, memang tidak bisa dipungkiri, ke pengajarnya pun akan merasa kelelahan. Masa kelelahan tuh bagaimana? Kok nggak maju-maju gitu? Ini yang salah tuh apa? Nah, lihat, Ana coba renungkan, diskusi dengan Ustazah Ummu Fadl, makanya akan ada nizam seperti ini. Hadiran anak perketat. Jadi ketika ada yang 2 hari tidak berturut-turut tidak hadir, baik apapun itu gitu ya, baik itu sakit atau apa, semuanya
temannya misal meninggal atau apa gitu ya. Yang penting tidak hadir aja. Kemudian tidak bisa. Nah, berarti bukan kesalahan anak. Maksudnya gitu ya. Kalau tidak hadir, bukan kesalahan anak. Ternyata hadir, tetapi nggak merojaah. Nah, itu juga bukan kesalahan anak. Memang dari pesertanya sendiri. Nah, anak ingin dari segi peserta optimal. Serta memahami apa yang anak ucapkan, apa yang anak terangkan gitu ya. Kemudian ummahat itu mencoba untuk memahami, memurojaah, coba menghafal dan sebagainya. Kenapa? Karena ummahat dalam al-ijtihad, sungguh-sungguh dalam belajar itu kan ada barokah. Barokah apa? Yang paling terpenting adalah barokah di dalam umur. Itu barokah filmal dalam harta. Sering bilang dalam umur ini sayang, maksudnya ummahat ya, dari jam 8 sampai jam 9 ummahat dalam 1 jam ini mungkin yang memiliki suami ditinggal terlebih dahulu, yang memiliki anak ditinggal lebih dahulu, mempunyai pekerjaan kewajiban apa ditinggal terlebih dahulu. Menurut anak sayang kalau ummahat meninggalkan hal-hal yang penting dan ummahat ikut kelas ini, tetapi ummahat tidak betul-betul dalam mengikuti kelas ini. Sayang. Jadi maksud anak mungkin kita akan bisa kurang dari 1 tahun, kurang dari 6 bulan, misal mengkhatamkan kitab ini bisa ya. Misalkan ummahatnya siap ketika anak kasih materi, ummahat menghafal semuanya bla 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 bla, kemudian selanjutnya akan ada tugas ummahat mengerjakan, memahami dan sebagainya. Itu akan lebih cepat. Nah, nanti yang akan melambatkan tuh bagaimana? Nah, misalkan dari 10 orang, 9 orang atau 8 orang bersungguh-sungguh, ada 2 orang yang tidak murojaah. Dapat giliran membaca, nggak bisa. Nah, anak kan jadi bingung. Ini di mana letak kesalahannya? Apakah anak menerangkan nggak difahami? Kalau dibilang nggak difahami, kenapa kemarin nggak ditanyakan? Gitu ya. Kemungkinan kedua misal belum merojaah. Nah, makanya kalau belum merojaah maka anak sering motivasi seperti ini. Kalau motivasi sudah tidak mempan, anak tekankan, biar deh disebut galak, kemudian guru killer, nggak apa-apa deh. Yang penting ummahat bisa memurojaah, bisa memahami. Kuat ummahat dalam murojaah, ummahat mencoba memahami, misal karena takut, nggak apa-apa deh. Anda bilang galak, maksudnya seperti itu. Jadi Anda menginginkan yang masuk kelas itu betul-betul bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena sayang, umat itu telah menyempatkan waktu. Umur umat itu sudah, misal kita beres ini tanpa anak tekankan, misal kita bisa beres, bisa sudah sudah ada kok yang beres juga di Anahal. Kemudian di tempat lain juga anak pernah juga beres beberapa kali. Ya, maksudnya kalau beres aja mungkin bisa, tapi Anda menginginkan jangan sampai ummahat belajar dengan anak jilid kedua, kemudian beres dalam kurun waktu misal 6 bulan atau 1 tahun, tapi ummahat belum mendapatkan apapun, ummahat masih mengambang, masih ini sebetulnya anak paham atau tidak, kok masih bingung. Nah, anak nggak mau itu. Ummahat kalau sudah beres jadi 2, betul-betul paham, nggak perlu ngulang lagi dengan anak. Ummahat betul-betul sampai bisa mengajarkannya. Jadi jadikan waktu ummahat, misal belajar durusul ini betul-betul dikasih deh semuanya. Gitu. Bayangkan kita dalam 1 pekan itu cuma 1 kali ummahat memiliki memiliki waktu bisa sampai 6 hari kosong, gitu. Nggak ada dars anak gitu. Taib, anak mengikuti kelas lain, anak sibuk dan sebagainya. Taib. Jadikan
hal-hal yang ingin ummahat capai prioritas. Jangan sampai ummahat 6 hari ini banyak kelasnya. Dan ummahat misalkan dalam 1 pekan 7 hari, ummahat mengikuti daras ada 14 kelas. Ya, nggak mungkin ummahat kuat memurajaahnya. Kalau dengan anak ada waktu 1 jam, sebetulnya minimal, sangat-sangat minimal. 2 jam itu ummahat sudah harus mengosongkan untuk memurojaah yang 1 jam. Bahkan mungkin saja dalam 1 jam ana menerangkan ini, ummahat butuh bisa sampai 4 jam. Baik. Dari itu ana mohon kalau bisa, bukan kalau bisa, harus bisa ummahat ya. Harus bisa. Kalau ummahat ingin betul-betul bisa bahasa Arab, ummahat bisa ingin mengerti bahasa Arab, kemudian ummahat betul-betul yakin ini ana harus bisa. Insya Allah. Ya, jadi yang nggak ada di kita, apakah usia, betul-betul usia, atau apakah betul-betul tidak ada kemauan tapi nggak ada kesungguhan, atau kita hanya ikut-ikutan. Taib, ana menghafal Al-Quran kok bingung, kenapa udah tua? Taib, Al-Quran turun kepada sahabat, apakah mereka masih muda, umur belasan tahun? Ada, tapi kebanyakan juga sudah berumur ummahat. Quran itu turun bahkan kepada Rasul sekalipun ketika beliau 40 tahun. Ingat itu ummahat ya. Untuk Al-Quran, bahasa Arab begitu pula. Memang ilmu ini hanya untuk orang yang muda. Apakah orang tua gugur kewajibannya untuk thalibul ilmi? Ibu, anak pernah belajar di Sudan kurun waktu 4 tahun, nggak lama 4 tahun. Anak juga sama dari nol. Bahkan anak nggak tahu yang namanya mubtada. Anak nggak tahu sama sekali mubtada ummahat. Disuruh mengi'rab, anak lebih parah. Suruh mengi'rab, anak lebih parah dari ummahat. Betul-betul parah. Dan anak habiskan waktu 3 tahun di Sudan. Nilai anak jatuh. Nilai kuliah. Kenapa? Karena anak mengenyampingkan ini. Kuliah anak biarkan terbengkalai. Yang penting 3 tahun ini anak fokus dulu ke bahasa. Ternyata seiring berjalan dengan waktu, alhamdulillah bisa membaca dalam 1 hari, kekuatan membacanya bertambah, maka kuliah pun tidak terlalu keteteran. Nah, maksud anak, kalau ummahat sudah memilih kelas ini ya, coba kerahkan apa yang ummahat punya, kerahkan. Kemudian kalau ada yang belum difahami ketika ana menjelaskan, silahkan, Ustaz, afwan, ana belum dapat memahaminya. Jangan sampai ikut kelas tapi belum merajaah sama sekali atau belum mencoba memahaminya. Kemarin anak sudah kasih tugas apa saja, bla bla, colong baca ini, bla bla bla, seperti itu. Baik, untuk malam hari ini apa? Anak rasa jangan dulu, anak nggak mau terbebani lebih banyak ummahat. Tugasnya sekarang tugas ummahat, sekali lagi anak kasih kesempatan seperti ini. Anak kasih jalan keluar ya, anak kasih jalan keluar. Baik. Kita sedang membahas apa? Rasulullah jilid kedua. Baik. Ummahat sudah mengikuti daras pertama. Daras pertama. Anak sudah paparkan kaidah. Baik. Maka ada 2 kemungkinan di kaidah ini.
paham, tidak paham. Kalau yang memahami, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti yang paham ini cocok untuk masuk ke jilid kedua. Ustaz, ana sudah betul-betul mencoba memahami. Ana sudah murojaah, ana udah ulangi berulang-ulang, tapi ana masih tidak paham. Baik, ana sarankan nanti minta misal ke sebetulnya bisa ya dengan langsung minta ke An-Nahl Ummahat. An-Nahl coba fasilitasi ana untuk buka kembali misal jilid pertama untuk Durusulullah. Kenapa? Anak mending mundur satu langkah deh daripada ikut-ikutan jilid kedua tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Baik, sebetulnya Ustaz, anak kemarin ketika ikut paham sih, cuman anak enggak murojaah saja. Maka saatnya ummahat merubah tata cara bentuk belajarnya. Maka hadirkanlah al-ijtihad dalam diri, kesungguhan, tekad kuat ya. Bismillah. Seperti itu. Maksud anak sudah difahami ummahat ya. Kita jilid kedua, darah satu sudah, kaidahnya sudah anak terangkan. Maka coba sekarang, minggu sekarang, coba fahami kembali, ulangi kembali, i'robnya hafalkan. Kenapa? Karena i'rob itu 50% anak bilang hafalan. Sisanya 50% lagi pemahaman. Dan kalau sudah paham, nah itu sudah sangat-sangat gampang. Meng-i'rab itu betul-betul harus dihafal terlebih dahulu. Jadi harus ada hafalan, mencoba. Ummahat punya waktu 1 pekan untuk mengulangi lagi dars pertama. Jadi nggak apa-apa pertemuan kedua ini misalnya ummahat nggak perlu tonton, nggak apa-apa. Tonton lagi yang pertama. Kan depan anak akan tanyakan kembali. Di daras sebelumnya, daras pertama, apa yang belum dipahami. Kalau yang nggak dipahaminya semuanya, berarti udah harus jilid pertama dulu. Kalau ini Ustaz, Anda belum mengerti bagian ini, baik Anda terangkan kembali. Tetapi Ustaz, ini beberapa istilah asing bagi Anda. Anda sebetulnya paham tapi asing. Anda mencoba memahami dan bisa, tapi sangat-sangat berat. Bisa ummahat mundur terlebih dahulu ke jilid pertama. Sabar terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Ummahat, sekarang maksud Ana apakah sudah difahami? Bisa Ustaz. Paham Ustaz. Yang kedua, apakah tugasnya dapat difahami? Insya Allah. Baik. Ulangi kaidahnya, rekamannya ulangi kembali. Jilid dars pertamanya ini juga sama. Coba ummahat ya, baca, kemudian terjemahnya cari terlebih dahulu. Kalau tidak menemukan, kita akan baca bareng-bareng. Kemudian latihan-latihannya, coba usahakan isi sendiri terlebih dahulu. Nanti kita akan baca bareng-bareng. Kenapa? Jangan sampai ketika kita mengisi soal-soal ini, ummahat masih berpikir. Itu bahaya. Waktunya akan sangat-sangat banyak terbuang. Misal ini huwa tajirun masukkan ina, ummahat baru berpikir pada saat anak tanyakan. Nah itu akan memakan waktu yang sangat lama. Terus bagaimana Ustaz? Maka anak haruskan mau tidak mau ummahat isi dulu di rumah. Nanti hasil jawabannya tinggal bacakan ke anak. Ini ada titik-titik huwa tajirun masukkan ina. Oh, kita bilang innahu tajirun. Ummahat tinggal baca. Lama tidak? Tidak perlu berpikir, tidak. Karena sudah
Ummahat kerjakan. Emang metode ini sudah lakukan Ustaz? Udah, dan ada yang berhasil. Seperti itu. Jadi tugas Ummahat, sekali lagi tonton lagi rekaman pertama, fahami, hafalkan tata cara i'rab, cermati satu demi satu, kemudian latihan-latihan soal ini silahkan baca kembali, isi kembali. Nanti kalau tidak ada yang belum ada yang paham, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba untuk mengulangi atau anak terangkan kembali. Seperti itu, Ummahat. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan, Ummahat. Ada pertanyaan? Ustadz, Ana mau tanya. Boleh, Berarti silahkan. tugas pekan depan itu yang pertama memurojaah kembali yang durusul lughah, yang pelajaran pertama gitu, Ustadz. Sahih, betul. Soalnya kan Ana itu masuk langsung durusul lughah jilid kedua gitu, Ustadz. Gue juga pernah ikut apa itu namanya pelajaran bahasa Arab, tapi apa ya, banyak istilah atau kaidah-kaidah itu yang memang harus dihafalkan dan itu mengalami kesulitan gitu. Terus akhirnya kan masuk ke jilid kedua ini, jadi saya belum apa itu namanya melihat yang durusul lughah jilid pertamanya gitu, jadi belum berusaha. Mungkin kalau bagaimana? Silahkan. Di YouTube ada ya, Ustaz? Di YouTube ada kayaknya ya. Ada Ustaz di YouTube-nya. Ada ya? Nah, ada, bisa ditonton. Sudah subscribe. Ada. Durusul Lughah 1. Yang 2 juga ada. Yang 2 juga ada. Terus sudah subscribe juga, tapi belum, kan harus ada pencarian gitu, kadang enggak yang urut gitu. Iya. Nanti bisa Oh iya. Nanti bisa dilihat kembali. Nah, seperti itu, Ummahat. Kalau mau misalkan ini banyak mau mengulangi jilid pertama, pokoknya biar linear, silahkan. Nanti bisa meminta ke Anahau gitu ya. Kemudian ini bagi yang betul-betul ini anak betul-betul kelelahan, kesusahan untuk memahaminya, jangan memaksakan. Pilih dulu yang misal mundur satu langkah biar memudahkan. Bagi yang paham, alhamdulillah anak bisa memahaminya, anak meminta berarti sudah cocok, maka meminta kesungguhannya sudah memilih kelas ini seperti itu. Jadi tugasnya betul, tonton kembali, murojaah kembali, hafalkan tata cara i'rabnya, fahami. Kalau ada yang belum paham nanti tanyakan kepada anak pas daras selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah kitab, ke buku. Coba baca terlebih dahulu, latihan-latihannya juga kerjakan terlebih dahulu. Ini sebetulnya kalaulah ada lebih dari yang lain semangat kemudian giatnya, maka akan terasa mudah insya Allah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya, silahkan Ummahat. Ana ucapkan mohon maaf ya kalau hari ini tidak masuk ke materi. Ana rasa ucapan atau diskusi singkat kita barusan itu merupakan hal yang penting, sangat-sangat penting dibanding anak memulai kaidah yang baru atau mengulangi kaidah yang baru. Kenapa? Karena mungkin diskusi kita atau apa yang anak tadi jelaskan bisa menggambarkan jalan Ummahat untuk memilih gitu. Ya. Jadi mau kelas manapun sebetulnya, mau belajar apapun, kemudian enggak bahasa Arab saja, mau tajwid, mau ikut kelas tahsin, mau kelas ikut talaki, apapun itu, mau kelas fikih, kemudian bahkan mau matematika, mau bekerja profesi apapun, semuanya membutuhkan kesungguhan. Kalau Ummahat sudah memilih, kita harus tanggung jawab, kita harus berikan yang terbaik. Sekali lagi, makhluk itu diciptakan
tabiatnya itu memberikan hal yang terbaik. Manusia tentu lebih baik dibanding hewan, dan jauh hewan pun ketika seekor burung pipit membuat sarang, maka sarang tersebut sangat sangat presisi, baik gitu ya sarangnya. Mau ada hujan, ada badai, tetap bisa menjaga telurnya sampai menetas seperti itu. Nah, kita juga bahkan lebih baik sebetulnya. Kita juga diciptakan lebih baik. Kita itu bisa lebih dari itu. Maka ketika kita sudah memilih kelas, maksimalkan itu. Jangan terlalu banyak kelasnya juga, ummahat ya. Yang ummahat tidak bisa memurojaah satu kelas pun itu bahaya. Mending pilih satu kelas atau dua kelas, tapi satu kelas itu ummahat murojaah, ummahat perlukan, dan ummahat cocok. Tidak terbebani, ummahat bisa memurojaahnya seperti itu. Dibanding ummahat ikut 4-5 kelas yang berbeda-beda disiplin ilmunya, tingkatannya berbeda-beda, ketika ditanya semuanya sudah beres, apa yang ummahat telah dapati, maka bingung. Mendingan ummahat beres 1-2 kitab, tetapi ummahat sudah bisa mengajarkannya, ummahat sudah paham kitab tersebut, mau ditanya tentang apapun di kitab itu, ummahat bisa menjawab, mending seperti itu. Ya. Dan bahasa Arab ini akan membukakan seluruh atau sebagian besar, bahkan ya sebagian besar disiplin ilmu syariat, bahkan membukakan Islam itu sendiri. Agama ini turun dalam bahasa Arab. Kita tidak mungkin tahu keinginan atau maksud Allah Subhanahu wa taala, maksud nabinya, kecuali dengan memahami nas bahasa Arab. Dan kita tidak mungkin memahami nas bahasa Arab itu kecuali dengan mempelajari ilmu tentang bahasa Arab, seperti nahwu, shorof, balaghah, adab. Maka kita mempelajari bahasa ini bukan sekedar bisa atau tidak, paham atau tidak, lebih dari itu. Itu memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis, memahami yang halal, memahami yang haram. Maka ini sebetulnya berkaitan dengan surga dan neraka. Ilmu wasilah umat untuk membuka keilmuan atau Islam itu sendiri. Tapi terakhir, apakah ada pertanyaan ummahat apapun itu? Baik. Kalau tidak ada, Anda cukupkan kelas malam hari ini. Jangan lupa tugasnya. Kemudian coba pilih apa yang ummahat sudah dengar dari anak, bagaimana ketika belum paham atau sudah paham, konsekuensinya seperti apa. Baik, kalau tidak ada, anak cukupkan ya. Syukran jazilan pada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab.